Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswi semester 7 dari BTI ya. Hari ini saya akan menyampaikan di materi yang kedua, lanjutan tentang etika profesi. Lebih spesifik lagi berkaitan dengan materi yang kita akan pelajari bersama. Baik, langsung saya masuk ke slide-nya. Singkat saja akan kita lihat ya beberapa hal yang penting yang ada dalam pertemuan ini. Pertama adalah pendekatan etika ya. Jadi kalau pertemuan yang pertama kita sudah bicara tentang arti dari etika, lalu ada norma, akhlak dan sebagainya. Nah sekarang kita akan melihat pendekatan etika ya. Pertama ada satu pemikiran ya. Jadi ada istilah egoisme. Egoisme ini apa? Egoisme ini adalah dalam definisi yang disampaikan oleh Rachel ya 2004 ini memperkenalkan dua konsep yang berhubungan dengan egoisme. Jadi kalau mungkin Anda semua pernah dengar ya istilah egoisme. Jadi ada egoisme yang namanya egoisme psikologis dan egoisme etis. Yang psikologis ini teori yang menjelaskan kalau semua tindakan manusia itu dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri ya. Jadi kepentingan yang bersumber dari diri sendiri itu adalah egoisme psikologis. Lalu yang kedua, ini adalah egoisme etis, ini tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri ya. Jadi agak berbeda ya, kalau psikologis itu teori yang menjelaskan, ini teorinya ya, kalau egoisme psikologis itu teorinya, kalau egoisme etis itu tindakannya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang membedakan berkutat diri psikologis dengan tindakan, ini akibatnya terhadap orang lain. Betul ya? Kalau tindakan berkutat pada diri sendiri, ini lebih impact-nya ke pribadi. Ya, jadi ditandai dengan ciri mengabaikan atau merugikan kepentingan orang lain. Jadi kita mengabaikan kepentingan orang lain. Sedangkan mementingkan diri sendiri tidak selalu merugikan kepentingan orang lain. Betul ya? Sedangkan kalau kita melihat yang kedua, tentunya kalau yang egoisme etis ya tentunya bisa merugikan orang lain, gitu ya. Oke, ini yang pertama. Lalu yang kedua ada utilitarianisme, agak susah ya bacanya. Nah ini sebetulnya asal katanya utilis ya. Kalau kita di bahasa Inggris kita dengar apa? Utility ya. Utility. Ya. Artinya apa? Bermanfaat. Ya, bermanfaat. Jelas terus semuanya. Nah, ini teorinya adalah tindakan dapat dikatakan baik kalau membawa apa? Kemanfaatan. Sebanyak mungkin untuk masyarakat. Atau dengan istilah yang sangat terkenal, the greatest happiness of the greatest number. Ya. Jadi, kita bisa membuat sesuatu yang bermanfaat, membahagiakan itu kalau bikin banyak manfaat ya untuk orang lain. Nah, perbedaan paham dengan yang pertama tadi, yang egoisme itu adalah pada siapa yang memperoleh manfaat. Namanya egoisme ya. Kalau egoisme kan feedback-nya ke kita pengen. Ya, kalau egoisme etis sudut pandangnya kepentingan individu. Paham ya? Sedangkan paham utilitarianisme melihat dari sudut kepentingan orang banyak. Sampai sini paham ya? Jadi itu kira-kira perbedaan yang mendasar ya. Jadi kepentingan untuk diri kita sendiri dan kepentingan untuk orang banyak. Nah, paham ini kalau kita ringkas gitu ya. Pertama, tindakan harus dinilai benar atau salah hanya dari konsekuensinya. Jadi impact-nya, akibat, tujuan atau hasilnya. Ya, jadi harus kelihatan benar salah. Kemudian yang kedua, dalam mengukur akibat suatu tindakan, satu-satu parameternya, tolok ukurnya yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau jumlah ketidakbahagiaan. Jadi kalau ada pejabat bikin kebijakan, gitu ya, bikin kebijakan, itu responnya gimana nih? Respon yang mendukung berapa, respon yang tidak mendukung berapa.
Nah, itu ya, itu kira-kira paham ini. Kemudian kesejahteraan setiap orang sama penting. Jadi nggak mementingkan orang per orang, nggak. Paham ya? Ini paham yang kedua ya. Oke. Nah, sekarang yang ketiga itu ada deontologi. Ya, istilah deontologi itu asalnya dari bahasa Yunani ya, deon, berarti apa? Kewajiban, hal yang harus dilakukan. Nah, paham ini mengatakan etis tidaknya tindakan itu tidak ada kaitan sama dengan tujuan. Gitu ya. Konsekuensi atau akibat dari tindakan tersebut. Konsekuensi tindakan tidak boleh jadi pertimbangan untuk menilai etis atau tidaknya suatu tindakan. Ya. Jadi dikatakan bahwa yang namanya perbuatan tidak pernah menjadi baik karena hasilnya baik. Jadi ini deontologi gitu ya. Jadi artinya tindakan tuh nggak ada kaitannya sama tujuan. Gitu ya. Ini pahamnya agak aneh ya, tapi emang ini ada pahamnya ya. Oke, jadi hasil baik nggak pernah menjadi alasan untuk membenarkan suatu tindakan. Sekalipun hasilnya baik. Ya, deontologi. Oke, kemudian yang keempat ada teori namanya teori hak. Ya. Kalau teori hak, paham ya, ada kewajiban, ada hak. Kalau pemikiran moral dewasa kan teori hak pendekatan yang paling untuk mengevaluasi buruknya satu perbuatan atau perilaku ya, teori hak. Ya, teori hak ini merupakan aspek dari deontologi karena hak ini berkaitan sama kewajiban. Jadi ada kewajiban, ada hak. Beda ya, sudah ya, bisa membedakan ya. Kalau hak itu sesuatu yang boleh kita lakukan. Itu hak ya. Kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, yang sebaiknya kita lakukan. Itu perbedaannya. Paham ya? Sudah dijelaskan di sini. Nah, ini sekalipun dia berakar deontologi dikatakan ya sekarang ini menjadi pembahasan tersendiri ya, jadi sudah bisa lepas dari deontologi ya. Jadi hak itu didasarkan apa? Atas martabat manusia, martabat semua manusia sama ya. Jadi kalau kita lihat ada apa? Hak untuk hidup ya, di Undang-Undang Dasar di banyak negara termasuk di kita itu ada hak beribadah gitu ya, hak menyampaikan pendapat, paham ya, hak untuk mendapatkan pendidikan, ya, hak untuk diakui sebagai masyarakat dan sebagainya. Ya, paham ya saudara ya? Lebih spesifik lagi adalah hak asasi lah gitu kan. Ya, jadi ini kan kerangka berpikirnya sesuai dengan kerangka pemikiran demokratis, betul ya? Demokratis. Jadi tidak ada pemaksaan kehendak yang demokratis. Jadi hak untuk apa? Untuk memilih dan untuk dipilih. Ah, itu hak juga. Ya, jadi ini sudah begitu populer ya. Jadi cocok untuk apa? Memberikan penghargaan terhadap individu yang punya harkat tersendiri ya. Oke, jadi ini kira-kira untuk teori hak. Kemudian teori keutamaan ya, ada namanya virtue teori. Barangkali ada yang baru dengar ya, virtue teori. Jadi ini adalah teori keutamaan yang memandang sikap atau akhlak seseorang. Jadi dewasa ini kan ini ada peminatan khusus ya untuk teori keutamaan. Ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya. Jadi yang berat sebelah untuk mengukur perbuatan, prinsip atau norma. Artinya seringkali norma bertentangan dengan apa yang harus dilakukan. Ya, kita mungkin gini melihatnya kita perlu melakukan sesuatu, tapi itu nggak normal loh. Ya makanya muncul teori keutamaan. Jadi keutamaan ya kalau kita definisinya ini adalah disposisi watak yang telah diperoleh seorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral, kebijaksanaan. Ya, misalkan satu keutamaan yang membuat seseorang mengambil keputusan tepat dalam setiap situasi itu kan kebijaksanaan. Ya, kemudian keadilan, keutamaan lain yang membuat seorang memberikan pada sama apa yang menjadi haknya. Adil ya. Kerendahan hati, suka bekerja keras, dan seterusnya. Ini adalah value gitu. Jadi ada hal yang harus diutamakan oleh kita dalam banyak hal. Itu namanya teori keutamaan. Ya, ini kan sekarang sudah menjadi sebuah tren ya, sudah menjadi sebuah tren. Artinya impact-nya apa, kemudian intinya apa yang harus dilakukan. Ya, kebijaksanaan, keadilan, kerendahan hati, ya, suka bekerja keras. Ini adalah hal-hal yang memang menjadi bagian dalam kehidupan kita secara tidak langsung, ya, tanpa kita
sadari ini memang yang menjadi yang menjadi kebutuhan kita sebetulnya ya. Oke, kemudian ada teori etika teonom. Nah, ya, ini teori etika teonom sebetulnya sih dia lebih ke arah nempel ke kepercayaan atau agama-agama tertentu sebetulnya, ya. Agama-agama besar ini nempel ke teori etika teonom, makanya namanya teonom, teologi, teori ketuhanan. Ya, jadi ini ada yang murni, ada yang etika hukum kodrat. Ini kalau orang yang belajar tentang agama, filsafat, ini pasti belajar ini ya. Jadi mengajarkan bahwa tindakan benar itu kalau sesuai dengan kehendak Allah gitu ya. Kalau tidak sesuai dengan kehendaknya, kehendak Tuhan, berarti dikatakan nggak benar, gitu loh. Itu teori etika teonom. Nah, setiap agama kan gini, pasti mengajarkan kebaikan. Ya, mengajarkan kebaikan. Jadi kita diarahkan untuk melakukan sesuatu yang baik dan menghindari sesuatu perbuatan yang jahat. Semua agama pasti mengajarkan itu. Makanya istilahnya teori etika teonom. Ya. Nah, tugas manusia ini menerima apa yang Tuhan ajarkan gitu aja. Apapun kepercayaan kita. Paham ya, Saudara ya? Jadi nanti kalau kita baca lagi ada tokoh namanya Thomas Aquinas ya. Ini tokoh yang cukup terkenal. Ini sebetulnya gini, kodrat manusia itu mencerminkan kehendak Allah Sang Pencipta gitu ya. Jadi karena kita ini diciptakan serupa sama gambarannya, makhluk yang termulia, ya tentunya apa? Ya kodratnya berbuat baik. Gitu aja. Ya, itu teori etika teonom. Mungkin Anda bertanya, Pak, ini apa hubungannya dengan etika profesi? Oh, jelas ya. Jadi kalau kita lihat lebih jauh bahwa dalam profesi itu sudah ada sumpah jabatan, sumpah profesi. Contoh yang paling terkenal itu yang Hippocrates ya. Sumpah dokter itu dari zaman dulu, zaman Yunani masih dibacakan sampai sekarang. Sumpah dokter ya, umurnya udah ribuan tahun baik ya. Nah, ini kita akan coba melihat dulu background-nya, nanti nyampe ke sana, ke ujung-ujungnya. Nah, sekarang kita akan coba lihat, ya, lebih masuk lagi adalah kode etik dan tanggung jawab profesi. Ini ada kode etik, ya. Kita udah paham dulu di pertemuan yang lalu tentang etika etiket, ya. Jadi kalau ada yang mungkin belum paham, ya Anda dengerin lagi videonya. Nah, ini pengertian kode etik, ini aturan yang tertulis, beda dengan norma. Ya, kalau norma nggak tertulis. Kalau etik itu tertulis. Paham ya, Saudara ya? Sistematik dengan sengaja dibuat berdasarkan prinsip moral yang ada, ketika dibutuhkan bisa jadi alat. Untuk apa? Ngejudge, menghakimi, memberikan batasan, ya, ke berbagai macam tindakan yang umumnya menyimpang. Gitu loh. Itu namanya kode etik. Jadi sengaja dibuat untuk menjadi batasan. Jadi kalau ini salah, oh ini benar, oh ini salah, ini nggak boleh, ini boleh. Itu kode etik. Tapi tertulis. Ya, ini kalian bisa baca gitu ya, menurut pasal 43, kode etik itu apa ya, menurut Sonic Keraf ya. Ini juga pakar juga ya, kode etik guru. Ya, ada nih banyak sebenarnya ya. Profesor Dr. Subekti ya, ini pakar hukum, etika bantuan hukum ya. Jadi banyak sekali yang namanya pengertian-pengertian di kode etik. Termasuk kita sebagai orang IT. Itu ada kode etiknya. Ya. Nanti akan sampai ke sana. Gitu. Ini pelan-pelan dulu. Jadi supaya Anda paham dulu konsep berpikirnya nih. Kenapa harus belajar etika profesi? Apalagi ini kalian sebagian besar kan sedang magang begitu ya. Sedang melihat di masyarakat ya. Saya udah sempat melihat beberapa logbook yang masuk di sistem ya, sudah saya baca beberapa, kelihatan tuh aktivitasnya per hari ya. Artinya sebagian besar aktivitasnya itu berinteraksi dengan orang lain tuh. Ya, di logbook yang Anda buat itu berinteraksi dengan orang lain tuh. Hari ini ngapain, hari ini ngapain, hari ini begitu ya. Ada yang ikut kursus ya, dapat materi apa dan sebagainya lah ya. Banyak sekali itu yang saya lihat cukup menarik di logbooknya masing-masing. Ya, nah, pembentukan kode etik itu punya dua tujuan, ya secara umum ya. Pertama, agar profesional siapapun, ya saya sebagai dosen harus profesional. Kalau nanti Anda sebagai seorang programmer harus profesional. Apapun nanti profesi Anda, dapat memberikan jasa dengan sebaik-baiknya kepada user. Itu aja. Ya,
Agar profesional, apapun profesinya, itu bisa memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau para nasabahnya, siapapun dia. Artinya kalau guru ya bisa ngajar dengan baik gitu muridnya gitu ya. Kalau dosen bisa ngajar dengan baik secara profesional kepada mahasiswanya. Nggak memberikan sesuatu yang abal-abal, yang tidak bersumber, yang tidak terukur ilmuannya. Paham ya? Makanya di guru tuh ada sertifikasi guru ya, dosen ada sertifikasi dosen. Itu sulit untuk mendapatkannya saudara ya. Nggak serta-merta, oh gue udah jadi dosen langsung diakui. Enggak. Ya, harus dilihat dari berbagai aspek. Pengabdiannya bagaimana, penelitiannya bagaimana, rekam jejaknya bagaimana, sebagainya. Ya. Kemudian sebagai pelindung dari perbuatan yang tidak profesional. Advokat, wah gitu ya, yang paling gampang kelihatan kan sumpah dokter, sumpah advokat gitu ya, yang paling kelihatan di masyarakat. Nah, ketaatan dari tenaga profesional kepada kode etiknya masing-masing, ini merupakan ketaatan yang naluriah. Logikanya yang namanya dokter menolong pasien, nggak membohongi pasien, memberikan informasi apa adanya. Betul ya? Gitu. Seorang pengacara sekalipun misalkan kliennya itu bersalah, ya dia berusaha ya supaya kliennya itu dapat pendampingan hukum. Kalau dihukum sesuai dengan porsinya gitu loh. Oh, kesalahannya 10, jangan dibebankan kesalahan 20. Itu sebetulnya tujuannya. Paham ya, Saudara ya? Gitu. Jadi jangan sampai justru nanti gini, ya. Penyelewengan, penyimpangan norma yang sudah ditetapkan oleh sekelompok itu kalau dilanggar, ya, ya itu namanya pelanggaran terhadap kode etik profesi. Dan itu ada sanksinya, bisa perdata, bisa pidana. Hati-hati. Nah, ini yang kita perlu pahami ya. Ini sudah mulai masuk ke ranah kita di etika profesi ya. Nah, jadi ini sumpah jabatan ya. Intinya sumpah jabatan dipegang teguh, kemudian no toleran gitu. Nggak ada toleransi siapapun yang melanggarnya. Rame ya. Oh, kalau dokter gini bisa dicabut tuh, saudara. Ya, dikeluarkan dari Ikatan Dokter Indonesia, ada kasus ya. Pak rame gitu. Ini lagi muncul lagi kasusnya, lagi rame lagi. Ya, jadi ada sanksi keras. Kan? Supaya apa ya? Supaya orang nggak melanggar. Karena gini, yang namanya orang mengucapkan sumpah, ya, sumpah itu kita Kita berikrar kepada sesuatu yang kepada sebuah badan gitu ya, yang menangani itu. Tapi kan logikanya gini, kalau kita melanggar kode etik, who knows, siapa yang tahu. Paham ya? Jadi sesuatu yang sangat mudah dilanggar sebetulnya. Padahal itu disumpah. Makanya banyak koruptor, gitu ya. Disumpah jabatan juga kayak korupsi ya, gitu kan. Ya, padahal saat disumpah kan ada agama yang menaungi ya, agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu dan sebagainya tuh kan. Ya, ada itu sudah, tapi berani melanggar. Ya, apalagi terhadap kode profesi ya. Paham ya? Jadi bisa ada apa? Pidana atau perdata ya, hati-hati ya. Oke, kemudian kode etik harus ditegakkan dengan sungguh-sungguh ya, profesinya apapun lah. Jadi menghindari praktek curang dan sebagainya ya, karena kan Indonesia negara hukum. Ya, kita nggak bisa lepas dari naungan Indonesia sebagai negara hukum, dan tentunya menjunjung tinggi harkat dan martabat hukum itu, termasuk kode etik profesi itu ya. Nah, ini tidak mencerminkan ya, kalau pelanggaran lakukan ya nggak mencerminkan bagaimana seharusnya tindakan baik itu dilakukan ya, nggak menjamin mutunya akhirnya kan. Oh, banyak pelanggaran kayaknya orang gitu ya, kode etik ya. Jadi ini harus ditanamkan kan. Nanti Anda sebagai pelaku IT ya kan, ini pasti sekian mahasiswa itu kan pasti ada yang berkiprah di IT lah, nggak mungkin gitu ya, nggak berkiprah IT sama sekali kan, pasti ada yang di IT, dan ini tentunya harus memahami yang namanya kode etik profesi untuk IT ya. Oke ya, jadi ini ada beberapa penelitian yang dilakukan bahwa ada pun yang menjadi penyebab mengapa terjadi pelanggaran. Pertama, kontrol dari masyarakatnya nggak jalan. Ya, jadi terjadi pembiaran, ada kelonggaran dan sebagainya ya. Peraturan itu kan bisa berjalan kalau ada kontrolnya ya. Kalau nggak dikontrol gitu ya, sama aja ujian nggak ada yang ngawas gitu ya.
Ujian nggak ada yang ngawas. Ya gimana ujiannya nggak ada yang ngawas. Kemudian organisasi profesi nggak dilengkapi dengan sarana ya dan mekanisme. Jadi nggak ada wadah untuk masyarakat menyampaikan keluhan, nggak ada tempat buat feedbacknya. Ya, ini saya mau protes kemana nih? Wadahnya kemana? Gitu ya. Kemudian kurangnya pemahaman ya. Jadi pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik ini masih rendah juga, masih rendah. Ya, apalagi kelas bawah ya, yang mungkin pendidikannya kurang memadai, sangat-sangat mungkin nggak tahu, bahkan mungkin nggak peduli, gitu. Paham ya? Oke, jadi kemudian yang keempat, belum adanya budaya, gitu loh, ya, kesadaran dari para pengembang profesi untuk menjaga martabat profesinya. Sekalipun harus disumpah, sekalipun ada ikatan dan sebagainya, saudara, ya, kalau kesadaran dari profesinya nggak ada, peraturan, jas peraturan, kode etik, jas kode etik, pelanggaran tetap terjadi pelanggaran. Paham ya? Jadi, betul ya? Aturan harus begini, dilanggar. Ya, senang, manusia kan cenderung senang melanggar aturan. Gitu ya. Masuk kuliah jam sekian, nongol jam sekian. Itu udah ngelanggar kode etik ya. Gitu kan. Toleransi. Ya, di negara-negara tertentu, batas toleransi lebih ketat daripada negara kita. Ya, apalagi ke hal-hal profil pekerjaan dan sebagainya. Telat ya wis, kan. Kalau di kita kan masih toleransi ya. Kemudian nggak ada kesadaran etis moralitas di antara para pengprofesi untuk menjaga martabat itu profesi. Jadi nganggapnya biasa aja gitu. Ya, biasa aja. Nah, contoh yang paling gampang dokter aborsi. Terus sumpah jabatan tuh nggak boleh aborsi. Apapun ya, kecuali ya di hal tertentu di mana contoh misalkannya janinnya udah mati di perut, di rahim, nah aborsi loh. Ya, kalau udah mati kan bukan aborsi ya. Kalau aborsi kan membunuh yang masih hidup, sekalipun dia baru seminggu katakanlah ya dalam satu gumpalan itu sudah melakukan pembunuhan, aborsi ya. Nah, itu kan cuma jabatan, banyak dilakukan ya, paham ya? Dan nggak takut-takut lagi gitu. Nah, ini yang membahayakan, yang nggak adanya kesadaran etis gitu ya, kesadaran moral. Nah, kode etik bisa berjalan baik kalau ini tadi ya ada kontrol, dilengkapi, ya masyarakatnya semakin tahu, ya terbentuknya kultur, kemudian apa adanya kesadaran, itulah kira-kira ya. Jadi dari poin-poin ini ya tinggal Anda lihat gitu ya, kompositnya apa, itu sesuatu yang baik, yang harusnya kalau itu ada, tentunya kode etik bisa dijalankan dengan baik. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat ke sanksi nanti ada dua jenis ya. Yang pertama adalah kalau kode etiknya masih dalam pelanggaran moral, ya, sanksinya biasanya apa? Ya sanksi moral ya, teguran dan sebagainya. Tapi kalau sudah larinya ke melewati batas ya, apalagi norma moral sosial, ya bisa jadi sanksi hukum ya, sanksi hukum kan, hukum masyarakat gitu ya. Tapi tentunya kan ada batasan ya, apakah masuk ranah ke apa hanya teguran gitu ya, kemudian yang kemarin apa namanya kasus di kepolisian itu kan banyak yang disanksi ya, ada yang dipecat ya, ada yang didemosi dan sebagainya ya, banyak tuh ya, tergantung dari apa, dari kadarnya gitu kan, berat ringannya gitu. Ya itu sanksi juga kan, ya sumpah jabatan itu dilanggar, kode etik dilanggar ya, kode etik ya itu lagi rame banget kemarin ya, kode etik, pelanggaran kode etik ya. Tapi emang situasional ya. Kadang-kadang kita melihat sesuatu yang aduh ini gimana ya gitu. Posisi malakama ya, kanan salah, kiri salah gitu ya, maju nggak bisa, mundur nggak bisa gitu kan. Ya, situasinya harus membuat dia untuk melakukan sesuatu yang melanggar kode etik. Nah, yang kedua adalah kode etik profesi ya. Nah, kode etik profesi berarti apa? Menyangkut ke individu atau company, perusahaan ya yang dianggap sebagai perilaku yang diikuti oleh peserta kegiatan profesional. Jadi ini adalah sudah menyangkut ke orang yang punya pekerjaan tertentu. Ini kode etik profesi. Tenaga profesional itu harus punya knowledge dan keahlian khusus, paham ya? Programmer nggak mungkin nggak ngerti bahasa pemrograman, logikanya gitu aja. Paham ya?
Dan secara khusus telah merumuskan kode etik untuk mengelola cara menggunakan knowledge-nya, ya, keterampilannya, terutama pada masalah etika. Paham ya? Nah, ini biasanya berkaitan dengan apa? Kemampuan profesional untuk apa? Membuat scoring, penilaian, dan keputusan. Nah, ini bisa dilakukan oleh orang biasa tanpa knowledge, ya, dan keahlian khusus. Paham ya? Sumpah dokter ya, itu yang tadi saya singgung ya, Hippocrates tuh. Ini, wah, buset ya, umurnya udah bukan puluhan tahun, ribuan tahun nih sudah. Hippocrates ini kan dokter zaman awal-awal ya, di sejarah Yunani kan. Ini masih diikuti oleh para dokter sampai sekarang. Ya. Karena memang masih layak untuk dijadikan sebagai sumpah jabatan. Gitu kan. Nah, kode etik profesi muncul dalam bentuk apa? Dalam bentuk norma, ya, harus pegang pada norma tersebut, menjalankan tugas profesional, ya, tentunya, ya, dalam kehidupan sosial, ya. Apalagi sekarang, ya, hati-hati, ya. Anda salah komen di medsos, ya, di blow up, gitu kan, bisa masuk ranah pidana. Salah komen, bikin komen, ya, bikin komen yang nggak bener, gitu kan, ada orang yang melaporkan, bahaya. Jadi, ya, nanti akan nyampe ke sana, ya, undang-undang ITE dan sebagainya, kita akan bahas itu. Ini poin 2 ya, kode etik profesi. Nah, kemudian dalam berkarir tentunya siapapun Anda dan saya perlu mikir yang perlu diperhatikan. Pertama ada apa? Ya, responsibility ya, tanggung jawab. Gitu. Jadi setiap profesional harus bertanggung jawab atas dampak profesinya. Jadi kita harus berpikir nih kalau kita melanggar etik gitu ya, melanggar sumpah jabatan, etika, norma, impact-nya apa? Paham ya? Yang kedua adalah prinsip apa? Keadilan. Jadi menjalankan profesinya tidak merugikan orang lain. Paham ya? Tidak merugikan orang lain, terutama berkaitan profesinya. Kemudian prinsip otonomi. Ya. Ini kalau otonomi desa pada kebutuhan bukan kebebasan penuh untuk menjalankan profesinya, otonomi, ya. Memang ada batasan-batasan, tapi tentunya profesional mempunyai apa? Mempunyai hak untuk menjalankan profesinya. Ya, bebas kita profesinya. Berkaitan dengan apa? Dengan ya landasan tadi. Ya. Selagi tidak melanggar kode etik profesional nggak ada masalah ya. Kemudian integritas moral jelas ya. Jadi integritas moral itu kita sudah berjanji pada diri kita sendiri untuk apa? Membuat komitmen pribadi melindungi kepentingan profesional. Pribadi dan sosial. Ini hati-hati ya. Menyalahgunakan kewenangan ya, yang rugi bukan cuma yang bersangkutan ya, kita tahu semua nih. Yang rugi apa? Keluarganya dan sebagainya. Dan itu lama impact-nya. Impact-nya lama, saudara. Jadi hati-hati ya. Ya ini contoh aja ya, contoh yang apa namanya? Contoh yang real, yang kelihatan lagi trendy gitu kan. Ya, bahwa kode etik itu kalau dilanggar, saudara, ya ada sanksi. Dari sanksi ringan hanya teguran, ya, sanksi menengah, ya, sampai sanksi berat pemecatan. Hati-hati ya. Semua pengacara, dokter, profesional, IT bahaya ini. Ya, kalau kita nggak tunduk pada kode etik yang sudah ditentukan. Bahaya ya. Baik, ya, ini yang bisa saya sampaikan di materi pertemuan kedua ya. Nanti di next week kita masih melanjutkan. Ini ada bagian yang belum selesai yang kita akan bahas ya. Jadi materinya masih cukup banyak. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi masukan untuk Anda semua, untuk kita semua ya. Kita masih belajar bersama-sama bagaimana sebagai profesional nantinya kalau Anda ya sudah selesai dari pendidikan di S1, kemudian terjun ke masyarakat menjadi sebuah kewajiban bagi kita semua untuk apa? Untuk ya memahami ya siapapun kita, apapun profesi kita ya tentunya apa? Harus bisa tunduk pada aturan kode etik yang berlaku. Paham ya? Baik, terima kasih untuk waktunya. Kalau Anda sudah mendengarkan penjelasan dari saya, ya mudah-mudahan semua kegiatan yang Anda lakukan bisa lancar. Ya, selama mungkin beberapa bulan ke depan lancar, kemudian reportnya juga bagus, ya hasilnya juga bagus. Kalau yang mungkin ada
yang tersertifikasi juga dapat sertifikat, ya, dan sebagainya, dapat pengalaman tentunya, itu yang utama. Memanfaatkan setiap kesempatan yang ada dalam kegiatan Anda dengan baik, ya, supaya value-nya dapat semua, ya, karena value-nya itu kan pribadi, ya, hitungannya ke pribadi, bukan buat saya, bukan, ya, bukan buat dosen-dosen, buat pribadi Anda masing-masing. Demikian saya sampaikan materi pertemuan yang kedua ini, ya, kalau ada feedback dan sebagainya silakan Anda berikan. Saya tutup dengan mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.